Halo teman-teman, selamat bergabung di podcast Go On with Awe and Nico, podcast yang membahas seputar olahraga, latihan, dan lifestyle. Podcast kita perdana kali ini akan membahas soal prestasi renang Indonesia dari generasi ke generasi. Ya, bintang tamu kita kali ini adalah Albert C. Sutanto. Beliau pernah mengikuti Olimpik tahun 2000 dan 2004. Pernah juga menjuarai dan memenangi 9 Masi Game, 5 perak, dan 16 perunggu. Dan Albert C. Sutanto sekarang dia menjabat sebagai pelatih nasional Indonesia. Baik, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita undang Albert C. Sutanto. Oke, halo Coach Albert, apa kabar? Halo, baik. Coach Andi, Coach Go. Ya, Jadi aku apa kabar, Coach? panggil Coach Albert ya. Jadi karena profesi Albert ini juga sekarang pelatih, jadi lebih enak kalau kita panggilnya Coach Albert ya. Jadi aku kenal Coach Albert ini memang sebenarnya udah lama. Tahun 2004 kalau nggak salah kita sempat latihan bareng ya di Australia, Coach Albert. 2003 itu untuk persiapan SEA Games. Terus habis itu kita juga sama-sama 2004 ke Olimpik Athens. Ya, benar. Latihan ya? Di Beijing juga. Ya benar, dan gue pertama kali ketemu Coach Albert. Sebenarnya aku ini adalah salah satu fans dari Coach Albert. Jadi mungkin Coach Albert baru tahu nih, aku baru cerita soalnya. Jadi waktu itu pindah ke Jawa Tengah untuk memperkuat PON keberapa ya, aku lupa. Jadi Coach Albert ini sempat 9 berapa ya? PON 93. 93 ya. Jadi waktu itu sempat di Jawa Tengah, waktu itu aku masih kecil dan aku lihat prestasi Coach Albert ini luar biasa. Jadi waktu itu aku sempat ngefans, aku pengen gimana ya bisa seperti Coach Albert ini. Jadi dari situ aku ngefans, terus akhirnya di Platnas kita bisa bareng. Jadi dan banyak belajar. Jadi Coach Albert ini nggak pelit ilmu. Jadi waktu aku latihan sama dia juga, dia sering share tentang ilmu berenang dan itu sangat membantu. Itu cerita pertemanan dengan aku dengan Coach Albert nih. Iya. Ya kalau aku sendiri sih sama Coach Albert ini pertama ya memang di latihan yang sama di Cina waktu itu ya tahun 2004 buat PON, kenal Coach Albert. Terus kalau aku sendiri sih memang benar yang tadi Ko Andi bilang, Ko Albert ini nggak pelit ilmu sih, sampai sekarang aku bisa ngelatih sekarang ini juga tanya-tanyanya itu sama sering sharing sama Coach Albert sih, semuanya mulai dari program, klub dan lain-lain. Dan aku pribadi sih banyak belajar sama Coach Albert kayak gitu sih. Nah sekarang kita pengen tahu nih kesibukan Coach Albert sendiri sekarang ini seperti apa ya? Oke, thank you Coach Andi, Coach Nico atas invitation-nya ya. Kita bisa Zoom bareng, kita udah lama juga nggak ketemu. Kemarin ketemu juga Nico di kejuaraan, tapi kita tidak sempat ngobrol karena memang kesibukan pada saat itu jadi TD juga. Kalau saat ini pribadi sih sebetulnya lebih ke fokus persiapan SEA Games. Karena SEA Games kali ini kan postpone ya, dari tahun kemarin ke tahun ini kebetulan dipendingnya ke bulan Mei, dan ini sangat tidak seperti biasanya gitu. SEA Games di bulan Mei ini kan persiapannya sangat singkat, apalagi ada liburan Natal, Tahun Baru. Jadi sekarang kita ini sedang berusaha untuk mempersiapkan atlet kita semaksimal mungkin supaya di Mei nanti itu bisa perform sesuai dengan keinginan kita semua dan bangsa Indonesia terutama ya. Jadi saat ini kembali lagi fokus ke Platnas, namun di klub juga kita terus ya, kita untuk melatih klub kita agar mencetak bibit-bibit yang mampu nantinya menggantikan ya seperti Coach Nico, Coach Andi dulu. Jadi kita bisa distribusi untuk negara ini di tim nasional, itu aja sih tujuannya.
Begitu. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kita pengen menggali lebih dalam lagi nih. Kita pengen tahu, tadi kan Coach Albert bilang sekarang lagi persiapan untuk SEA Games kan. Nah, kita nih pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih prestasi atlet renang Indonesia ini. Mungkin bisa dari level nasional bagaimana kalau di-compare dengan level Southeast Asia, kayak SEA Games bagaimana, ataupun ke jenjang yang lebih tinggi kayak kejuaraan dunia. Jadi seperti apa sih sebenarnya kemajuan atlet kita sekarang ini? Kalau kita tinjau dari sisi catatan waktu, memang tentunya perang-perang sekarang ini sudah memenyakan rekor-rekor nasional yang dulu mungkin rekornya Coach Andi juga, rekor saya juga, itu semua sudah dipecahkan oleh generasi setelah kita ini. Namun yang kita lihat kan adalah perkembangan prestasi Asia Tenggara dulu lah. Di Asia Tenggara itu memang kita sedikit tertinggal. Artinya kita tetap maju, kita tetap bisa memecahkan rekor nasional, tapi kita ini jalan kaki. Sementara negara-negara lain seperti Singapura itu lari. Nah, otomatis kita akan ketinggalan. Nah, lari itu kenapa kok mereka dibilang lari, kita dibilang jalan? Karena kita masih fokus dengan pembinaan old fashion ya. Artinya pelatih itu berusaha menjadi pelatih Superman. Jadi kita ini bisa semua. Nanganin semuanya gitu ya. Bisa melatih renang, melatih fisik ya, atau gym. Kemudian kita juga secara psikolog kita juga tanganin sendiri. Dan yang lebih lucu lagi, kita bisa masak untuk atlet-atlet kita sendiri. Sebenarnya bukan kerjaan kita. Iya, sebenarnya kan terpaksa. Iya. Kayak aku motong nih. Jadi kayak Singapura itu dia punya tim fisio sendiri, untuk tim untuk nutrisi sendiri, sedangkan di Indonesia ini yang tadi Coach Albert bilang itu ditanganin oleh satu orang lah istilahnya, yang jadi nggak punya tim yang saling mendukung gitu ya. Ya, itu salah satu faktor kenapa saya ya di sini menurut saya adalah kita jalan kaki. Gitu. Walaupun di tahun kemarin itu tahun pertama kali Indonesia ini memberikan supporting team, ya tapi kan baru tahun kemarin. Menjelang Olimpik kita ada yang namanya supporting official. Jadi di luar pelatih itu ada biomekanik, kemudian ada masur 2 orang, kemudian ada SC-nya ya, strength conditioning sendiri. Tapi itu kan baru tahun kemarin. Sedangkan Singapura mungkin sudah 8-9 tahun yang lalu gitu. Nah, artinya sekarang baru kita mencoba untuk melari, mencoba untuk lari lah, mengejar. Nah, apakah bisa? Pasti bisa. Cuman butuh waktu. Tapi ini udah ada perkembangan yang lumayan lah, kita boleh bilang, oh ternyata akhirnya kita bisa lari juga, nggak terus jalan gitu. Dari segi atletnya sendiri kok, kalau menurut Koko itu kita sama Singapura oke nggak kok dari segi atletnya? Sebetulnya kita lebih beda ya. Sebetulnya kalau kita lihat Singapura itu lebih banyak dia mengarah ke short term atlet development. Artinya mereka berusaha untuk membuat atlet Singapura itu secepat mungkin untuk peak, sehingga setelah dari situ tujuan mereka adalah tetap sekolahnya. Jadi mereka bisa kuliah di luar dengan scholarship dan sebagainya. Dan seandainya mereka pada saat di luar itu masih mampu berprestasi, maka ya itu didukung terus. Gitu. Jadi ini programnya sudah sebetulnya continuous. Gitu. Nah beda dengan kita. Kalau kita ini sebetulnya arah pembinaan kita jauh lebih baik. Artinya kita tidak pernah mengkarut. Kita ini selalu mengarahkan pelan-pelan, tapi tujuannya adalah yang sampai di tingkat yang paling tinggi. Nah, tapi dengan tidak adanya dukungan, kita bisa berjalan lama. Artinya peran-peran Indonesia ini mungkin Coach Andi sampai sekarang jadi atlet, ya kan? Coach Niko juga. Saya sendiri dulu sampai usia 32. Nah, artinya kemampuan kita bertahan itu luar biasa. Lebih lama ya. Ya kan kita bisa sampai usia 32, 30. Richard Sambera sampai usia 36 juga masih berprestasi. Tapi tidak didukung dengan tim pendukung. Nah, ini yang membuat kita akhirnya kita mampu bertahan lama, tapi kita tidak mampu untuk berprestasi yang lebih tinggi. Itu karena kurangnya supporting dari tim kita sendiri. Jadi kita ini masih individu banget gitu. Itu sih yang membuat kendala. Jadi tadi kan yang Coach Albert bilang itu mungkin perbandingan prestasi atlet renang Indonesia dengan negara lain ya. Tapi sekarang balik lagi nih, aku pengen tahu sebenarnya prestasi renang generasi sekarang dibanding renang generasi yang lampau bagaimana. Soalnya yang aku lihat nih dari Coach Albert, waktu SEA Games
97 kalau nggak salah. Itu Coach Albert sendiri mampu menyumbangkan lebih dari 1 medali emas, mungkin 2 atau 5 ya dengan estafet. Nah, kita lihat sekarang atlet-atlet renang Indonesia sekarang. Mungkin untuk kita secara keseluruhan satu tim untuk menyumbangkan 3 emas aja, hitung-hitungannya sangat harus benar-benar rinci banget gitu. Sedangkan dulu mungkin di zamannya sebelum Coach Albert, senior Coach Albert kayak Tante Nani itu bisa menyumbangkan sampai 10 medali emas. Nah, itu bagaimana menurut Coach Albert? Itu tadi ya. Jadi kalau kita bilang memang secara perairan medali, memang saat ini memang sangat sulit. Artinya kita ini berlomba dengan atlet yang semuanya itu sebetulnya walaupun renangnya adalah olahraga amatir, tapi mereka itu sebenarnya sangat-sangat profesional. Dari aspek-aspek pendukungnya ini mereka maksimal sekali. Walaupun FINA itu adalah olahraga amatir. Nah, sedangkan dari Indonesia sendiri kita masih berpatokan pada pagu. Jadi artinya pagu dari pemerintah itu sekian, itu dicukupkan lah. Nah, itu sebetulnya sebagai penghambat karena memang kebutuhan dari atlet itu masing-masing. Mungkin untuk Coach Andi dengan di research-nya secara individu, mungkin Coach Andi memerlukan suplemen yang lebih dari Coach Niko karena individu. Nah, tapi di Indonesia itu tidak. Kalau kita diberikan life pack, semua harus minum life pack. Kalau kita diberikan, proteinnya ini jenisnya muscle max, ya muscle max semua. Nah, sebetulnya lebih ke individu karena belum tentu protein yang satu cocok dengan protein dengan Coach Andi, protein yang satu cocok dengan saya. Nah, ini harusnya inilah sport science itu harus ada di sini, harus ambil alih posisi supaya kita lebih tepat lagi. Jadi kita ini tidak berusaha untuk ada 10 orang kita latih, mudah-mudahan satu itu jadi. Nah, tapi di luar itu sudah sangat-sangat individu. Bahkan Thailand pun sekarang sudah sangat individu. Vietnam lebih luar biasa lagi. Vietnam ini satu-satunya negara yang menurut saya itu akan menjadi aman untuk Singapura. Karena mereka betul-betul mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Singapura. Kalau kita kan tetap kita lebih ke berpegang pada prinsip Indonesia itu seperti ini. Gitu. Dan memang sulit untuk merubah sistem di negara kita sendiri. Ya, tadi kembali lagi ke apa yang tadi Coach Albert sampaikan ya. Jadi negara Vietnam pun sekarang udah mulai lebih spesifik untuk menangani atlet itu sendiri. Sebenarnya kalau aku lihat Indonesia sebenarnya juga memahami hal-hal tersebut ya. Tapi apakah ini kesulitannya apa ya sampai Indonesia ini tidak bisa menerapkan, padahal sebenarnya kita udah tahu bahwa negara-negara lain sudah seperti ini. Jadi tapi kenapa kita masih menerapkan hal yang mungkin kita anggap sedikit agak tertinggal atau terbelakang daripada negara-negara lain, dan diulang-ulang terus kali mungkin ya betul. Kalau dari pendapat saya pribadi itu murni dari knowledge pelatih ya. Jadi kita ini dididik memang untuk Spartan, untuk buat sebagai perenang pun kita ini harus mampu sampai bertahan lama. Sebagai pelatih pun kita harus jadi the best. Artinya kita harus bisa semuanya. Nah, sifat itu menjadikan kita semakin egois. Artinya pada saat sport science itu mau berkolaborasi dengan kita merasa lebih pintar dari mereka. Dan anehnya lagi, mereka juga yang belajar teori juga merasa lebih pintar dari kita. Nah, pada saat kita duduk di satu meja, yang terjadi bukan bekerja sama tapi debat pikir. Kita merasa lebih tahu. Kita contohnya, apalagi kita sebagai pelaku, tentunya Coach Andi juga pernah merasakan, dikasih masukan, kamu ini harus seperti ini. Lalu siapa? Lu kan cuma belajar teori, kita ini udah pelaku. Jadi di situ itu tidak bisa terjadi kerjasama yang harmonis. Nah, ini sebetulnya kalau saya bilang kelemahan Indonesia adalah bagaimana caranya upgrade knowledge untuk pelatih, sehingga pelatihnya mau menerima masukan dari strength conditioning team atau sport science team lah, gitu. Dan sebaliknya dari lulusan universitas-universitas yang memang mereka itu belajar khusus di sport science itu tidak merasa menggurui kita. Jadi ada bagian sendiri. Untuk biomekanik ini memang orangnya ini. Yang kita ambil apa? Contohnya antropometri. Kita mau ngecek sendiri nggak bisa. Mereka ahlinya. Kita mau
function movement screening itu FMS harus dilakukan oleh ahlinya. biomekanik, ahli biomekanik. Data analisa atau data analisis itu harus dilakukan oleh ahli data analisis yang memang menganalisa data. Kita berusaha menganalisa sendiri, pasang vanity sense, dicek di iPad, oh grafiknya begini, tapi kita tidak pernah sebetulnya spesifik mengerti bahwa ini sebetulnya untuk atlet itu fungsinya apa sih? Kita cuman, oh kamu ini nggak benar. Waktu heart rate kita minta 180, kamu masih 170. Waktu kita minta 160, kamu udah naik sampai 180. Akhirnya kamu overtraining. Nah, ini kan semua hanya tebak-tebakan. Ini kita tidak punya. Kenapa kita anggap tebak-tebakan? Karena ini kita tidak pernah benar-benar belajar. Kita tidak punya tim yang menganalisa. Sehingga semua itu hanya jabatan aja. Oh, data analisis. Oh, ini tim biomekanik. Oh, ini strength and conditioning. Tapi kita tidak punya studi case. Kita tidak punya case atau masalah yang sudah pernah kita pelajari atau kita evaluasi. Karena sekarang kita baru mulai. Nah, ini tidak akan terjadi kalau sebelum adanya evaluasi. Dan inilah kendala kita saat ini. Mungkin kalau menurut saya sih seperti itu. Dan itu kok sebenarnya yang Koko tadi bilang itu, Coach Albert bilang, itu semuanya sebenarnya sudah dilakuin sama kayak Singapura atau Vietnam ya, gue? Oh, betul. Betul. Jadi sebenarnya kita ini generasi dulu sama sekarang ini sebenarnya sih menurut Koko apa sebenarnya kita ini cukup oke, tapi negara lain yang terus berkembang sedangkan kita berarti jalan di tempat kok. Menurut Koko kayak gitu. Sebetulnya kalau berkembang secara sport science semua berkembang. Di kita pun kita nggak kalah. Sport science kita itu top. Cuman memang cara penerimaan atau cara penyampaian dari masing-masing individu ini. Ego dari masing-masing manusianya gitu. Contohnya lah misalnya Coach Nico sudah belajar. Coach Nico belajar untuk mengerti. Akhirnya merasa, oh menurut saya yang benar ini. Nah pada saat sport science itu masuk untuk memberitahu kita, kan kita belajar dari pengalaman. Dan menurut kita pengalaman itu kan paling benar. Walaupun pengalaman itu tidak, pengalaman Coach Nico belum tentu sama dengan pengalaman. Jadi belum tentu sama dengan pengalaman yang lain. Pelatih-pelatih lain atau perang-perang yang lain. Nah ini yang membuat kita sampai saat ini itu belum menemukan formula yang jelas seperti Singapura. Kalau Singapura itu sudah pasti. Mereka sudah punya hukum pasti. Kalau dilatih, dengan tinggi sekian, kalau dilatih gaya ini, itu hasilnya akan sampai sekian. Maksimalnya sampai sekian. Itu semua sudah dipelajari. Karena sudah ada sebelumnya. Nah itu yang dinamakan dengan studi case. Kita nggak punya. Jadi apa yang kita pelajari kalau kita nggak pernah belajar dan nggak pernah mau terima dan nggak pernah meneliti itu? Ya sampai mati kita akan berharap hoki aja. Ada orang-orang seperti Igede Sudirman Sudartawa yang secara natural punya speednya itu luar biasa. Dan dia akan bisa bertahan. Dan kita berharap mereka bertahan aja. Dia seperti itu. Gitu sih kalau menurut pendapat saya. Ya, kalau tadi itu kan dari segi pandang seorang pelatih ya, yang sekarang mungkin aku mau tahu adalah segi pandang pelatih melihat atlet itu sendiri. Contohnya perbandingan atlet sekarang dengan atlet yang dulu. Mungkin dibandingkan dengan waktu generasinya kita ya, Coach Albert. Jadi waktu itu kita dilatih untuk berenang satu sesi 10.000 ya kita hajar aja. Tapi belum tentu atlet-atlet sekarang kita kasih 8.000 udah, aduh 8.000 banyak banget gitu. Nah, mungkin ada nggak sih perbandingan generasi yang dulu dengan sekarang perenang-perenang itu secara fisiologi dan mental itu sendiri? Tentu sangat-sangat berbeda ya. Zaman kita itu kita tidak diberikan suatu penjelasan. Artinya kita disuruh latihan tuh ya just believe in me as a coach. You as a swimmer, ya do it my program. Gitu. Artinya program apapun yang diberikan kepada coach kita akan lakukan. Karena patokan atau moto kita adalah we work for the program. We don't hope the program work for me. Dan gitu, work for us. Dulu kan gitu. Kita dilatih sama pelatih kita ya mati-matian. Mau dipindahin ke pelatih Cina ya kita ya latihan. Mau dipindahin ke pelatih lokal Om Raja, kita juga ikutin semua program-programnya. Jadi artinya kita itu tidak dibekali dengan ilmu. Karena apa? Karena zaman dulu sosial media tidak ada.
Kalau sekarang semua di-share di sosial media. Artinya perenang itu semakin mudah untuk mempelajari. Benar nggak sih? Artinya pada saat mereka belajar, mereka akan yang pertama mereka analisa adalah dirinya sendiri. Nah, saya menganalisa, oh ternyata saya ini selama ini salah. Dulu saya kalau disuruh pelan, saya cepat. Nah, sekarang kalau disuruh cepat, saya sudah nggak kuat. Gitu. Itu adalah pengalaman kita. Tapi atlet sekarang kan nggak merasa, oh ternyata begini, oh pelatih saya kurang ngerti ini. Akhirnya mereka berusaha menggurui diri sendiri. Nah, ini yang membuat perbedaan. Mereka akhirnya susah untuk diarahkan dan dipaksa untuk, pokoknya yang spesial itu adalah kamu, bukan coach. Berapa sih kalau kita nilai coach yang top dunia aja, ya, kalau kita bicara Bob Bowman cuma menghasilkan 1 Michael Phelps. Kenapa nggak bisa 10 Michael Phelps? Karena memang Michael Phelps-nya yang spesial. Bob Bowman hanya sebagai membantu aja, assist aja. Nah, inilah bedanya. Zaman kita kan enggak. Dari kita dikirim suruh latihan sama pelatih A, iya. Suruh pelatih B, kamu berangkat sana, iya. Kalau sekarang ada istilah, gue nggak cocok. Saya nggak cocok sama pelatih. Saya minta pelatih ini. Mereka sudah banyak demand. Nah, ini masalah banget. Dan ini yang harus sama-sama bisa dipecahkan oleh negara kita sendiri. Karena kita terus terang ya, kita nggak mampu untuk mengatasi secara psikolog ini, nggak mampu. Karena apapun itu mereka akan lebih. Nah, kita butuh, kenapa Cina, Amerika pakai tenaga-tenaga asing? Karena mereka yakin orang-orang mereka kalau dengan tenaga asing itu lebih mendengarkan. Nah, kita tidak bisa mendengarkan orang yang kulitnya sama atau suaranya atau bahasanya sama. Nah, ini tadi kita butuh orang-orang asing, expertise ini yang datang untuk menjadi guru kita, sehingga kita bisa accept. Contohnya Mike Piper datang, saya bisa accept. Ya kan? Dia ajarin ini. Karena apa? Karena ada studi case-nya. Nah, berbeda dengan misalnya ada orang lulusan UNJ yang ngasih tahu saya, oh lu tuh harus gini. Kita akan melihat, lah, lu sedang nyetak siapa? Pengalaman lu apa? Hasilnya apa? Kalau itu nggak ada, saya nggak terima. Akhirnya tidak terjadi. Nah, yang kita harus lakukan adalah, yaitu tadi, kita memperbanyak expertise dari luar ini untuk membantu kita, tentunya dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh negara ataupun federasi. Menurut saya itu hal yang sudah nggak bisa ditunggu lagi. Kalau ini ditunggu ya selamanya kita dapat 1 emas dan teriak di games. Beda sama zaman kita. Ya kan bisa dapat 10, 20 emas itu. Itu. Betul sekali. Nah, itu yang membuat perbedaan. Karena dulu semua sama. Saya tiap pagi makan Indomie goreng, Coach Andi juga Indomie goreng, ya kan? Musuh kita juga makan Indomie goreng kan gitu kan. Tapi zaman sekarang kita makan Indomie goreng ini kan salah. Musuh kita makannya steak. Nah, gitu. Jadi kita itu ketinggalan terus karena masalah itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Ya, jadi menarik juga ya sebenarnya dengan adanya teknologi ini bisa sangat membantu, juga bisa merusak mental seorang atlet itu sendiri ya. Jadi kadang mereka karena informasi yang terlalu gampang didapat di internet dan mereka tidak mencerna dengan baik, jadi mereka menganggap ini yang benar. Padahal sebenarnya dari pengalaman, mungkin dari pengalaman Coach Albert sendiri menjadi atlet, dari pengalaman Coach Albert sendiri melatih, itu kan sebenarnya sebagai mereka dibanding dengan mereka yang baru fokus di berenang, baru berprestasi di berenang, tentu ilmunya nggak sebanding dengan apa yang didapat Coach Albert. Tapi karena dengan informasi yang di internet yang mungkin agak simpang siur, akhirnya mereka merasa mereka lebih pintar dari pelatih itu sendiri. Mungkin salah satunya kendalanya seperti itu juga ya Coach Albert ya? Iya betul. Jadi mereka ya biasalah, banyak pelatih-pelatih yang merasa dirinya sudah sama dengan kita, ya kan? Sebetulnya saya juga tahu. Kalau kita lagi berbicara seminar, oh begini-begini, energi system begini, kita harus begini-begini. Saya juga tahu. Nah kalau tahu mana hasilnya? Itu kan tidak ada hasilnya. Karena itu tadi, saya pun sampai sekarang masih belajar. Artinya, bahwa saya menemukan individu-individu yang ternyata manusia ini sangat unik. Sangat-sangat berbeda. Pengalaman saya tidak bisa saya berikan kepada atlet yang saya latih. Ya. Beruntungnya, kerjasama saya itu, saya punya kembaran namanya Felix. Ya kan? Nah, karena kita kembar, kita itu selalu argumen. Karena apa? Saya ini dulu Spartan, kuat latihannya. Ya, kalau sekarang itu contohnya mungkin Fadlan Prawira.
Itu kayak saya dulu latihan di depan terus, nggak mau kalah. Tapi kan saya Felix yang menyerah terus kan. Kalau 6 kali 200, Coach Andi sama Felix ini nggak mampu masuk 220 6 kali. Saya sama Coach Doni mampu. Nah, hal-hal ini menjadi pertimbangan. Selalu Coach Felix bilang, nggak bisa semua, lu nggak bisa marahin atlet yang nggak masuk. Karena apa? Karena nggak semua atlet kayak lu, gitu loh. Nah, kita buktikan dari mana? Sampai hari ini yang namanya I Gede Siman Sudartawa itu kalau 100 threshold itu hanya mampu bertahan 108. 108 mungkin zamannya Coach Adi jauh lebih cepat. Zamannya Coach Felix lebih cepat. Ya. Tapi pada saat bertanding I Gede Siman Sudartawa bisa benang 54 detik di gaya punggung 100. Kita benang 58 aja udah kayak halu ya kan. Cuma mimpi, nggak kena gitu, sampai pensiun. Nah, ini sudah jelas bahwa atlet-atlet sekarang ini dengan adanya suplemen gizi yang lebih baik, itu mereka jauh lebih punya kemampuan. Dan kita harus terus berpegang pada energi sistem yang ada. Karena kalau energi sistemnya mereka beda, atau kita paksa, wah kamu kurang cepat, kamu nggak boleh 108. I Gede Siman Sudartawa berenang 108, nadinya udah 170. Nah kalau kita suruh dia berenang 108 terus, 170 terus, ya meledak kan gitu. Dia akan jadi overtraining dan berhenti. Nah kita harus tahu bahwa I Gede Siman Sudartawa 108 itu sudah 170. Berarti dia cukup bertahan 112, 113 per 100-nya pada saat latihan itu jumlahnya lebih dari 2000 meter atau 20 kali 100. Kita biarin 112, nggak perlu kita omelin. Nah, hal-hal kayak gini ini kan terjadi setelah kita melatih sekian lama ya. Saya melatih terjun melatih fokus itu di 2008 Januari. Itu masih ada Coach Niko juga di situ yang berenang. Coach Andi masih jadi perenang pada saat itu. Sekian lama ini, itu baru akhirnya kita melihat ke belakang. Oh, si A ini seperti ini. Siman saya paksa sampai mati juga akhirnya latihannya lebih bagus, pertandingan nggak muncul. Sama aja bahkan waktunya lebih jelek. Karena apa? Karena kita tidak mempelajari. Nah, contohnya di sini adanya kayak yang malah Coach Niko yang kasih tahu saya, Verity Sense itu polar itu bagus banget dipasang lewat sini, kita lewat apa? iPad kita bisa tahu. Nah, disitulah kita baru mulai belajar. Oh, ternyata usianya bertambah, kemampuan thresholdnya, aerobik threshold, anaerobik threshold semua berubah. Dan itu individu banget. Dan ini kita butuh tim. Nah, kalau kita cuma dikasih, pelatih cuma 5, ya kan? Kita disuruh mikirin sampai sini, nggak mampu. Makanya itu kalau kita lihat di luar negeri kemarin, kayak seperti kejuaraan dunia kemarin, ya kan? Officialnya USA, Cina, officialnya 30. Officialnya 30. Perenangnya 40. Itu hampir sama jumlah official dan perenangnya. Ya. Betul. Kalau di kita misalnya, pelatihnya 6 dikasih official 6. Pelatih yang lain ngomong, ya mendingan pelatih dong. Begitu. Bener nggak? Ngapain kita bawa dia? Dia kan mau suruh bawa tas pakaian renang, tasnya atlet. Kita merasa nggak perlu. Nah, ini harus ada kebijakan memang dari pemerintah bahwa tidak menghilangkan haknya pelatih, tapi menambah personalnya untuk sebagai pendukung. Bukan berarti, kalau kamu punya atlet 22, jatah kamu pelatih itu hanya 8. Nah, dari 8 lu pilihlah sendiri. Kalau lu mau 4 supporting team, 4 pelatih, ya itu. Kita dikasih seperti itu. Sebetulnya ini adalah tim yang berbeda. Pelatih. Kalau kita butuh, kalau dari 12 orang perlu 12 pelatih, itu harus didukung. Kalau dari 12 pelatih ini masih perlu lagi 12 tim pendukung, ya sudah. 12 atlet, 24 pendukung. Why not? Seorang Pak Taiwan dari Korea, dia bisa dapat medali emas, 1 pelatih dia berangkatin 5 official kok. Masur 1, strength conditioning 1, pelatih 1, kemudian tim nutrisi 1. 1 orang bisa bawa 5 pelatih. Kenapa kita nggak bisa? Nah, hal ini sebetulnya tentunya nggak bisa menjadi suatu patokan untuk semua cabur. Masing-masing cabur harus punya sendiri jumlah mana yang terbaik untuk mereka. Dan bukan apa ya, renang ini kan olahraga yang tentunya mempertandingkan banyak sekali medali emas. Tentunya ada prioritas, ada pengkhususan, tidak dipukul rata. Semua cabur pokoknya official hanya boleh 30% dari jumlah atlet. Akhirnya kita kan ngatrol atlet yang
tidak pada tempatnya. Wah, kalau kita mau berangkatin segini banyak, berarti kita harus 30 dong atlet. Akhirnya atlet yang tidak semestinya masuk, kita berusaha masukin. Dan itu sebetulnya terjadi kesalahan yang kita buat sendiri. Ini harus diperbaiki sih. Kalau menurut saya, pemerintah harus lebih jeli untuk bisa mengkhususkan bahwa masing-masing cabur itu punya aturan-aturan, punya kuota-kuota sendiri, tapi tidak dipukul rata seperti saat ini. Mungkin itu sih. Jadi selama Koko di nasional tim melatih ini, yang Koko tadi bilang itu belum pernah terlaksana gue sampai sekarang. Jadi nggak pernah. Ya usul iya, dia bilang iya bagus, audiensi dibilang bagus, ya kan? Tapi negara punya keterbatasan, federasi punya keterbatasan, sehingga tidak bisa diaplikasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, orang akan menilai kita, ya kalau selama ini Coach Albert di situ, pelatihnya Coach Albert, terus ketemu Coach Albert, terus ya kan, ya prestasinya ya seperti ini terus. Nah, saya tantang aja, ada yang mau nyoba, kan gitu. Ya coba aja. Nah, gimana kalau kita belajar, kita dikirim keluar, kita tahu ilmu, tapi kita tidak bisa menerapkan itu di negara sendiri. Tentunya ya prestasi kalau segini aja ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kalau ada yang mau kalau ada yang mau beradu, kita siap. Nah, coba aja bisa nggak? Kan gitu. Ya. Pasti dong. Ini orang di luar itu kan yang nggak ngerti dalamnya kok ya. Iya, karena kita nggak berubah. Kita tidak willing to change. Kita hanya melakukan yang sudah pernah kita lakukan itu terus. Jadi yang tadi sempat tadi yang Coach Albert bilang, jadi selama ini Coach Albert menjadi seorang single fighter istilahnya ya. Jadi yang berjuang sendiri, terus maksudnya berjuang sendiri adalah ya melatih, ya menangani nutrisi dari atlet-atlet sendiri itu, dan ya psikologi juga. Jadi ya bisa dibayangkan lah sebagai bagaimana rasanya beban mental itu sendiri ya untuk bisa menghandle semuanya sendiri dan dituntut untuk mencetak prestasi yang lebih bagus dari sebelumnya. Karena apa namanya, Coach Andi sama Ko Albert ini aku juga ingat dulu pas aku di Platnas waktu itu sama masih jadi atlet, Coach Albert ini pelatih. Yang aku ingat masalah psikolog, dulu di zamannya aku itu ada banyak lah atlet perempuannya. Aku ingat Ko Albert ini juga dia ngandalin karena tiap atlet itu kadang ada masalah keluarganya lah. Ada salah satu atlet. Aku ingat sampai orang tuanya telepon Ko Albert juga manggil anaknya, kadang anaknya nangis, berenangnya juga jadi. Aku ingat ya benar, Ko Albert itu juga dia handle kayaknya psikolognya atlet, karena mungkin perempuan ya. Kalau kita kan laki-laki kadang ya udahlah. Ko Albert itu dia handle sampai orang tuanya, telepon apa semua itu Ko Albert atur semua. Ya, aku baru ingat sih, memang berat kayaknya memang jadinya kok ya. Berat sekali, dan ini mungkin nggak cuman saya ya di sini ya. Mungkin Coach Niko juga sempat ngalamin saat ini juga sebagai pelatih pasti akan mengalami hal yang sama. Seluruh pelatih di Indonesia pasti mengalami hal yang sama. Orang yang jealous dengan kita pasti orang yang merasa atau belum pernah mengalami apa yang kita alami. Kalau sekarang bicara dengan Coach Doni pasti ya mau gimana lagi? Ya ini yang terbaik yang bisa kita berikan ya ini. Karena tidak ada perubahan. Pada saat tidak ada perubahan ya kita jangan berharap berubah. Kan gitu. Perubahan terjadi kalau kita mau berubah. Jadi kita kalau ada orang mau menyalahkan kita, kenapa prestasi tidak seperti dulu. Nah, ini sudah seperti dulu, ini udah lebih bagus dari dulu. Buktinya semua rekor nasional pecah. Cuman kalau melawan orang lain, ya kita kan nggak bisa seperti dulu. Kita harus seperti sekarang. Kalau maju sih maju. Prestasi kita lebih bagus. Itu masalah kita sih. Ya, jadi cukup menarik banget nih pembicaraan ini dengan Coach Albert. Tapi sebenarnya kita harus break dulu sebentar, dan sebentar lagi kita akan sambung lagi. Oke, baik, menyambung dari tadi ya, perbandingan dari perenang-perenang generasi yang dulu dengan generasi sekarang, salah satunya tadi yang mungkin Coach Albert tadi sampaikan, mungkin karena kita kurang dukungan dari tim ya, jadi untuk kita bisa berprestasi lebih lagi itu bukan dibutuhkan satu individu yang benar-benar
bisa menguasai semuanya ya, tapi dibutuhkan satu tim yang solid, yang kompak, yang saling mendukung sehingga prestasi itu bisa lebih gampang dicapai gitu, daripada kita maju sebagai diri kita sendiri ya. Dengan adanya dukungan tim, otomatis beban dari seorang pelatih itu bisa lebih terbagi ya. Nah, sekarang kita ngomong soal, aku pengen ngomong soal regenerasi nih. Tadi yang kita ngomongin adalah prestasinya ya. Dan yang pengen aku tahu adalah sebenarnya gimana sih regenerasi atlet Indonesia ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan atau target yang mungkin pemerintah atau PRSI atau secara pribadi Coach Albert sendiri, apakah regenerasi yang diterapkan sekarang ini udah mencapai sasaran? Kalau menurut saya pribadi ya, grassroots kita ini besar sekali karena Indonesia ini jumlah penduduknya sangat banyak, sehingga sebetulnya potensi itu banyak banget. Justru yang saya inginkan adalah kalibrasi pelatih. Artinya pelatih ini dari Sabang sampai Merauke sebetulnya harus punya knowledge yang sama, sehingga kalau ada atlet di daerah itu yang sangat bertalenta, itu kita bisa dapat kepegang gitu. Kalau selama ini kan enggak. Karena kita tahu bahwa pelatih-pelatih banyak yang guru yang tidak mengupdate ilmunya secara rutin. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau generasi kita luar, buktinya kita anak kecil-kecil kita itu kalau pertandingan CH, bahkan Asian School Games saja kita masih sangat-sangat bersaing dengan kawasan Asia Tenggara. Ya kan, semakin kecil kita semakin kencang pokoknya. Gitu. Nah, kenapa sampai di atasnya tidak terus meningkat? Ya itu tadi. Karena keterbatasan ilmu tadi yang mencegah kita untuk bisa lebih. Nah, contohnya kita kalau mau lebih, akhirnya kita harus ke luar negeri. Ke luar negeri pun ada keterbatasan. Di luar negeri pun kita harus belajar mandiri, harus ada biaya-biaya khusus seandainya kita membutuhkan perlakuan khusus, itu juga tidak terdukung. Akhirnya ya kita ini ya ibaratnya ya cuman dibuat berita aja gitu. Oh, ini sudah berlatih di luar. Di luar didukung seperti apa? Bahkan sometimes kita bertanding di Amerika pun kita nggak bisa ikut lomba yang diarahkan oleh pelatihnya, pelatih asingnya. Oh, kalian harus ikut ini lombanya. Berapa biayanya? Oh, tidak ada di pengajuan awal. Di budget awal proposal nggak ada. Nanti kita dianggap melakukan penyelewengan dana pelatnas. Kita tidak mampu ikut. Akhirnya kita tinggal berlatih dengan asisten pelatih. Sementara perang-perang lainnya itu dengan mudahnya, dengan sangat-sangat fleksibelnya untuk dapat mengikuti setiap kejuaraan yang diarahkan oleh pelatih asing itu. Di situ aja sudah masalah. Ke luar negeri pun kita kena masalah. Jadi di dalam negeri kena masalah, keluar pun juga kena masalah. Nah itu saya rasa tidak hanya kita ya. Bahkan perang-perang luar pun juga yang di kawasan Asia Tenggara yang dengan artinya budget yang seadanya dan secukupnya itu akan mengalami hal yang sama. Beda dengan Singapura yang memang udah nggak ada limitnya ya. Itu kan Joseph Schooling pokoknya kamu ikutin programnya Sergio Lopez. Mau ke ujung dunia pun free kita tahu. Nah itulah yang menjadikan seorang Joseph Schooling adalah perenang Singapura yang paling sukses di dunia ya. Oke, aku ada yang mau tanya sih kok. Yang tadi Coach Albert itu ada bilang atlet Indonesia yang kira-kira yang bakat lah kasarnya, kayak dia masih kecil itu sudah juara Asian School dan lain-lain, dengan hubungannya dengan pelatih yang mungkin ada keterbatasan ilmu. Nah itu antara atletnya dikarbit sama pelatihnya, atau pelatihnya ketika atlet ini sudah mau beranjak besar, pelatihnya ini sudah kehabisan ilmu untuk ngajarin dia lagi. Itu gimana kok kalau menurut Koko? Nah betul, itu salah satu yang masalah yang di Indonesia itu sudah umum lah, gitu ya. Artinya seorang pelatih yang mampu sebetulnya kita kalau kasih istilah seperti guru SD kepengen ngajar kuliah, itu kan belum sampai, karena belum pernah, dia harus belajar untuk sampai bisa harus jadi asisten dosen dulu. Setelah jadi asisten dosen baru dia bisa jadi dosen. Tapi nggak bisa guru TK ini pengen atau guru SD ini pengen ngajar langsung saya mau jadi dosen di Universitas A, itu kan nggak bisa. Nah
sebetulnya pelatih yang mampu mencetak atlet sampai di tingkat di mana masuk pelatnas saja. Ya itu sebenarnya pelatih itu tidak bisa mengatakan kepada orang-orang bahwa ini hasil saya dan saya harus yang jadi pelatih untuk masuk ke pelatnas. Sebetulnya dia harus jadi asisten pelatih nasional dulu untuk belajar lagi. Artinya dari pengalamannya dia ini, dia harus belajar dari pengalaman lagi. Sehingga setelah dia menjadi asisten, dia belajar, oh ternyata case di pelatnas itu atletnya dia either bertambah bagus atau tidak, kan kelihatan dari situ. Tapi kalau dipegang terus, oh enggak ini atlet saya, ya stop atletnya sampai di sini. Karena kan keterbatasan knowledge itu, kalau kita bicara tentang pengiriman pelatih ke luar negeri, selama ini saya nggak pernah ketemu tuh. Kalau kita dikirim ya pelatih pelatnas saja yang ikut seminar karena memang kita dibiayai negara. Namun mereka tidak willing untuk berangkat dengan biaya sendiri ataupun biaya dari daerah, dari provinsinya. Kalaupun ada yang diberangkatkan, mereka sebetulnya sometimes level dari seminar ini tuh terlalu tinggi buat mereka. Mereka A, B, C-nya di dalam negeri atau level C, level B-nya saja itu sebenarnya tidak menguasai energy system, tidak menguasai tentang teknik berenang yang benar. Tahu-tahu mereka ikut final level 3, gitu, final level 2 di luar. Nah, atau ikut coaching conference yang bicara tentang energy system. Energy system apa sih sebenarnya nggak ngerti. Nah, harus memahami dulu. Nah, ini kenapa kok selalu begitu aja rutin terjadi? Karena pengajaran energy system selalu berubah berganti-ganti. Seharusnya PBPRSI punya satu rules, kayak FINA. FINA yang bisa mengajarkan energy system hanya 5 orang. Nah, kamu kalau mau apa nih bicaranya level 2, yang bicara harus A, B, C, D, E, harus ini orangnya. Karena orang inilah yang dididik oleh FINA untuk menyampaikan energy system saat ini itu 5 orang ini. Tapi kalau ini saya bicara dengan orang lain, berarti dia punya pengalaman atau punya knowledge yang berbeda. Sehingga ini kan amburadul. Nanti yang dia ikut B di Surabaya yang ngajar A. Ada lagi 2 tahun kemudian yang ngajar B. Dia belajar dari A, belajar dari B. Semua bingung. Akhirnya bingung yang mana. Akhirnya ya udahlah. Saya yang penting tahu. Tapi ya disuruh jelasin nggak bisa gitu ya kan. Cuma punya sertifikatnya aja. Kalau diajak berdebat nggak ngerti. Nah itu banyak banget. Kita banyak banget mengalami pelatih yang sebenarnya tidak paham betul tentang energy system, tapi mereka merasa paham. Saya mempelajari energy system, merasa pinter itu cukup lama. Tapi betul-betul baru menguasai itu paling sekitar kurang lebih 4-5 tahun ke belakang. Walaupun di kepelatihan ini udah tahun ke-13 saya untuk jadi pelatih nasional. Tapi baru sekitar 5 tahunan. Lainnya itu it's about it's just luck aja. Luck untuk si A, nggak luck untuk si B. Yang ini bisa perform, yang ini nggak bisa perform. Karena terus terang sebagai pelatih, karena sebagai pelatih kita nggak bisa membuat semua senang. Kalau kita membuat semua senang, itu harus spesifik individu. Di klub itu pasti kalau kita bicara yang berhasil 5, yang gagal itu 100 di klub. Nah, itu yang sekarang ini menjadi kalau pelatih bilang itu, waduh, gimana nyenengin semua orang? Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kita berharap yang pegang 100-nya juara, tapi kan nggak itu yang kita jadi. Gitu. Nah, ini yang harus disadari oleh orang tua dan juga disadari oleh semua kalangan gitu, bahwa olahraga ini itu nggak bisa menjanjikan suatu kepastian. Kita hanya berusaha memberikan yang terbaik supaya atlet-atlet ini mencapai hasil yang maksimal. Apakah cuma juara Porda, apakah juara PON, apakah dia bisa sampai juara, itu kan masing-masing. Dan masing-masing talenta akan berbeda. Dan banyak juga berarti kok yang aku sambung yang Koko ngomong tuh, jadi kadang juga pelatih itu dia diberangkatin ambil sertifikat A atau internasional, tapi terkadang juga toto murid dia cuma KU3, KU4 mungkin. Akhirnya ilmu yang dipakai untuk ngelatih itu ketinggian. Anak yang nggak sesuai. Betul. Ya, banyak sekali. Oke. Itu banyak sekali. Makanya contohnya di Millennium. Millennium perkumpulan saya sendiri itu bangkit pertamanya dari senior. Dulu kita dikenal dengan orang banyak yang pindah ke kita karena apa? Kita punya universitas. Tapi Millennium tidak punya TK, SD, dan SMP. Kita cuma punya SMA, universitas. Orang-orang KU1 senior dan yang sudah elit itu yang akan masuk ke kita.
sehingga nama kita berkembang di tingkat nasional. Tapi di daerah selalu dibilang, oh di kejuaraan-kejuaraan kecil selalu dibilang bahwa wah ini tukang ambilin atlet gitu kan. Nah tapi di saat ini Millennium sudah membuktikan, kita juara 6 kali berturut sudah membuktikan bahwa dari KU4 tuh kita sudah punya. Dan ini perjuangannya luar biasa. Kita belajar gimana caranya dari learning to swim sampai train to compete, train to win itu harus ada semua. Disitulah baru kita bisa berbicara kepada masyarakat renang bahwa apa yang lu perlu. Mau KU4, nih programnya harusnya seperti ini. Karena apa? Ini hasilnya ada kok. KU3 ini hasilnya juara gue di sini. Jadi di semua KU kita harus punya juara, itu baru kita bisa berbicara sebagai pengajar, karena kita sudah ada studi case-nya. Itu pun saya anggap masih belum sempurna. Jadi akhirnya kita ya belajar terus. Mungkin setelah 20 tahun saya ngelatih mungkin lebih pasti lagi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh semua pelatih-pelatih. Jadi kalibrasi pelatih ini luar biasa pentingnya di Indonesia. Bahkan saya berharap bisa diundang ke semua provinsi untuk berbicara supaya semua itu punya konsep yang sama. Sehingga kita pada saat jalan itu kita sudah tahu. Seperti di Amerika, semua sama. Ya kan, lu mau sekolah di sini, di sana, pokoknya terserah. Hasilnya sangat bersaing. Karena apa? Lu ilmunya sama semua, knowledge-nya sama semua. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya itu sih kalau pendapat saya. Jadi aku tadi sempat menarik kesimpulan ya, apa yang tadi Coach Albert bilang, Coach Niko bilang, bahwa sebenarnya regenerasi atlet kita ini udah cukup bagus ya. Jadi dengan buktinya bahwa setiap kali ada pertandingan kelompok umur ASEAN, atlet-atlet muda kita, atlet-atlet kelompok umur kita mampu bersaing. Tapi kendalanya adalah kembali lagi ke bagaimana seorang pelatih itu mengelola perkumpulan itu agar anak ini bisa terus berkembang. Karena yang tadi Coach Albert bilang bahwa ada pelatih yang tidak mengupdate ilmunya atau tidak mempunyai kualitas ataupun knowledge untuk bisa melatih anak ini ke jenjang yang lebih lagi. Seperti itu ya Coach Albert ya. Nah, kembali lagi sebenarnya untuk solusi seperti itu apakah ada? Jadi contohnya semama aku punya perkumpulan nih, aku mengelola kelompok umur sampai kelompok umur 3. Setelah itu aku nggak punya kemampuan untuk atlet ini ke jenjang berikutnya. Apakah ada solusi untuk bagaimana nanti atlet ini bisa terus berprestasi di kelompok yang lebih tinggi lagi, contohnya menuju ke senior? Apakah perlu dibikinkan seperti zaman dahulu itu ada pelatnas A, pelatnas B? Apakah perlu dibikin lapis kedua untuk mendukung dari atlet-atlet senior yang udah berada di pelatnas inti? Apakah perlu? Sedangkan yang kita lihat adalah pelatih-pelatih ini punya ego sendiri-sendiri. Jadi mereka nggak merelakan anak ini untuk keluar dari perkumpulan itu, sedangkan anak ini sudah butuh ilmu yang lebih tinggi lagi. Jadi bagaimana ini Coach Albert? Kadang sparring juga kok butuh. Ya betul. Iya. Kesatu begini ya, untuk menjadikan seorang atlet juara kelompok umur itu memang lebih mudah. Karena itu tadi dengan latihan dengan porsi yang berat itu sudah pasti yang lebih dari yang lain. Misalnya KU3 kita latih 12 kali, akan lebih cepat dari atlet yang latihannya cuma 3-4 kali. Itu sudah pasti. Ya. Nah, tadi Coach Andi bilang luar biasa sekali. Kalau bilang apakah kita perlu lapisan-lapisan? Itu yang dilakukan oleh semua negara-negara yang berhasil di cabang olahraga renang ini. Artinya Amerika sendiri itu punya 6 lapis. Tapi lapisan itu mereka tidak perlu biaya. Karena apa? Karena sistem kompetisinya yang mendukung mereka untuk dengan sendirinya ada 6 lapis. NCAA 1, 2, 3, NAIA itu semua itu kompetisi yang dibuat, sistem kompetisi yang dibuat sedemikian sangat menarik ini membuat pembinaan itu jalan sendiri dari sekolah-sekolah, dari klub-klub itu semua ada AA, AAA, semua itu jadi satu. Nah, ini belum bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Negara yang tidak perlu biaya untuk membina, menjadikan seorang atlet top itu dengan biaya yang sangat ringan ya Amerika. Karena apa? Sistem kompetisinya dikuasai. Bukan pembinaan, harus teknologi dan segala macam, nggak perlu.
Dengan sistem kompetisi yang sangat-sangat kompetitif ini, itu dengan sendirinya semua akan berharap untuk menang di situ. Karena itu ada nilai plus buat sekolah, buat klub yang ada di negara itu. Nah di Indonesia, itu yang susah. Sistem kompetisi ini yang tidak selalu berjalan karena dengan biaya yang tinggi. Biaya perwasitan yang luar biasa, sewa kolam, ya kan, kemudian dan lain-lain. Kita tidak punya zona-zona yang memudahkan. Kalau Papua harus berangkat ke Jakarta setiap lomba ya setengah mati. Mereka harus punya zona. Pulau Sumatera harus punya sendiri. Pulau Kalimantan punya sendiri. Yang mana nanti ketemu di kejuaraan IOSC misalnya atau kejurnas. Tapi mereka sudah harus punya zona-zona sendiri. Dan kalau kita bisa mengembangkan itu, membuat itu menarik, maka provinsi-provinsi itu akan berusaha sendiri dengan biaya APBD-nya mereka atau dengan bahkan dengan sumber daya alamnya mereka, ya, seperti kayak di Papua dia punya Freeport atau di Sulawesi Tengah mereka punya tambang nikel dan sebagainya, itu bisa mensupport. Tapi kompetisi itu kan harus menarik dulu. Ya, betul. Nah, kompetisi kan tidak menarik, ini yang membuat mereka ya malas untuk mensupport. Akhirnya selalu menggunakan APBD. APBD selalu punya aturan, selalu punya pagu, menyamakan semua cabur. Lu mau caburnya angkat besi, mau caburnya renang, mau caburnya bulu tangkis, semua dianggap sama. Kebutuhan lu hanya, ini per orang hanya 300.000 per hari, per orang hanya 500.000 per hari. Sementara masing-masing cabur punya masing-masing kebutuhan. Nah, ini harus kita pecahkan dulu. Kalau menurut saya yang paling utama dari semua regenerasi itu penting sekali, itu dari sistem kompetisi. Kalau kita bisa memperbaiki sistem kompetisi yang menarik, tanpa biaya kita akan jalan dengan luar biasa. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi aku sih setuju banget tadi apa yang Coach Albert bilang ya. Jadi kita harus punya zona-zona sendiri. Jadi memang benar kasihan banget kalau atlet-atlet Papua harus nyari pertandingan yang ada di Jawa, sedangkan pertandingannya sendiri di sana nggak ada. Jadi mereka jadi seakan-akan dipaksa untuk bertanding dengan biaya yang cukup tinggi, harus ke Jakarta, dan ya mungkin mereka harus gambling ya dengan prestasi itu, tapi dengan biaya yang tinggi. Jadi istilahnya gambling, tapi dengan adanya zona-zona itu, setiap zona akan berusaha untuk menciptakan kompetisi itu sendiri. Jadi nanti akhirnya zona-zona itu nanti bisa diadu lagi di tingkat yang lebih tinggi. Itu menarik sekali sih menurut aku. Itu salah satu solusi pembinaan untuk kita bisa menekan biaya. Jadi nggak kelihatannya selalu nanti dengan adanya pelatnas A, B, C, D, ada pelatnas A biaya berapa, ada pelatnas B biaya berapa. Jadi akhirnya orang udah berpikiran biaya dulu gitu. Sedangkan yang aku tahu memang untuk membentuk suatu sentralisasi pelatnas itu memang dibutuhkan biaya tinggi. Tapi dengan adanya zona-zona untuk sentralisasi di tiap daerah, mungkin biayanya bisa lebih rendah ya. Dan bibit-bibit juga pasti keluar sih. Bibit-bibit baru pasti jauh lebih banyak muncul. Ya, betul. Oke, jadi menurut aku itu adalah salah satu bentuk yang solusi dari seorang Coach Albert, masukan yang sangat penting yang nantinya mungkin bisa dicoba, atau ya kita berharap pemerintah bisa merubah semua sistem itu sehingga sistem yang baru ini bisa berjalan. Oke, mungkin kita udah ngomong panjang lebar nih. Aku cuma punya lagi satu pertanyaan terakhir nih. Nih kamu juga, Coach Niko juga punya pertanyaan satu ya terakhir ya. Jadi pertanyaanku yang terakhir nih buat Coach Albert. Jadi kita tadi sempat ngomong di awal bahwa Coach Albert ini sedang mempersiapkan atlet-atlet seniornya, tim intinya untuk SEA Games. Nah, aku pengen tahu sih proses latihannya sampai detik ini seperti apa, dan targetnya nanti waktu SEA Games seperti apa? Bisa cerita sedikit? Oke, kalau persiapan saat ini kita sebenarnya sudah di persiapan khusus ya. Artinya kita sudah melewati persiapan umum kita kemarin ya, gongnya terakhir di IOSC kemarin di bulan Desember. Nah, sekarang ini kita masuk persiapan khusus, cuman kita memang punya kendala. Kendala adalah pelatnas sampai sekarang ini belum continuous. Jadi kita selesai tanggal 30 Desember, saat ini kita belum ada pelatnas lagi. Sebetulnya itu kan tidak boleh ada gap. Nah, kalau ini kita mundur 3 minggu, 4 minggu, ya otomatis kita akan banyak ketinggalan ya, sementara waktu hilang ya. Ya, kita hitung dari tanggal 3 kemarin harusnya kita sudah berkumpul itu cuma 19 minggu.
Dengan kita kepotong 3 minggu hilang, ini kita semakin 16 tinggal 16 minggu. Tapi kita tidak patah semangat ya, artinya kita tetap berusaha dengan keterbatasan yang ada, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Saat ini beberapa atlet yang menjadi kunci buat Merah Putih tentunya sudah ada di Jakarta. Kita melakukan itu dengan maksimal untuk bisa berlatih bersama di bawah program Mike Piper, ya, Coach Mike Piper yang terus kita berikan kepada mereka. Dan harapan kita ya itu tadi, ya kalau kita bicara peluang, banyak sekali peluang Indonesia ini bisa merebut medali emas di SEA Games nanti. Bahkan kalau kita bicara mungkin ada peluang sekitar 5 atau 6 medali emas yang bisa kita raih. Tapi kalau bicara di atas kertas, saat ini 50 kayak punggung. Ya, kembali lagi yang kita andalin Siman. Apakah Siman itu berhasil? Belum tentu juga. Jadi itu adalah yang artinya di atas kertas kita unggul. Dari waktunya Siman yang sudah dicetak selama dari PON, kemudian dari USC semua itu, dan di kawasan negara-negara Asia Tenggara yang lain itu belum ada. Tapi yang lain kan sudah lebih dari itu. Tapi kita tidak patah semangat, kita juga bisa maju. Dan kita harap kita nggak cuma 1 ya. Kita harap kita bisa kayak Singapura dapat 23. Harapan kita. Tapi di SEA Games ini kita bisa 2, bisa 3, itu sudah prestasi yang lebih dari SEA Games sebelumnya. Nah, kita mohon dukungannya aja, doanya aja dari masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Pasti kita dukung. Oke kok. Nah, ini pertanyaan terakhir sih kok dari aku. Ada nggak kok saran buat atlet-atlet junior? Kira-kira saran dari Koko dari pelatih nasional untuk dia ke jenjang yang lebih tinggi, ngikutin kakak-kakaknya yang senior-senior sekarang. Gimana kok? Kalau saran dari Kondisi COVID ya. Saya sebagai pelatih yang memang punya banyak lapisan ya. Junior pasti pengen seperti seniornya. Ya, sementara sometimes seniornya itu belum tentu bisa menjadi role model yang baik buat juniornya. Artinya peran-peran Indonesia ini semakin senior semakin malas latihan biasanya. Ya, semakin merasa dirinya wow. Dan dia merasa bahwa ya udahlah, saya cukup dengan prestasi saya saat ini. Saat ini saya sudah lebih dari yang lain. Follower IG saya udah sekian puluh ribu. Sudah cukup. Gitu loh. Nah, ini sebetulnya tidak perlu ditiru. Jadi junior-junior kita itu harus punya cita-cita yang lebih. Yang penting yang pertama adalah goal setting. Kalau kita sudah set our goal, harus punya goal setting. Kalau kita sudah punya pengen menjadi Olympian, ya kejar itu sampai sedapatnya. Jangan patah semangat. Dan yang terpenting adalah itu tadi, bahwa kita ini harus untuk bisa berhasil itu semakin banyak yang bekerja sama, semakin akan kita mudah untuk berhasil. Semakin kita melibatkan sedikit orang, semakin kita susah untuk berhasil. Libatkanlah sebanyak mungkin orang untuk saling membantu, saling mensupport, dan jangan ada ego. Jadi kalau untuk junior, jangan merasa dirinya sudah wow. Baru ngalahin sekali udah wow. Banyak sekali perang-perang yang naik sekali dan jatuh. Ya kan, kalau kita bicara bukan kita yang paling berhasil, tapi kita bertahan di nasional sampai sekian belas tahun, itu suatu prestasi. Richard Sambera menang terus walaupun cuma 1-2 emas, tapi dia bertahan terus. Nah, itu konsistensi. Nah, itu yang harus diikuti oleh junior-junior kita untuk tidak give up. Karena itu tadi, pada saat kita menyerah, ya kita, the possibility is gone. Kalau kita untuk bisa possibility tetap on, untuk remain masih tetap ada, ya kita nggak boleh give up. Terus saja. Jadi kita masih ada kata mungkin. Belum tentu jadi, belum tentu juara, belum tentu juga jadi apa-apa, tapi masih ada kata mungkin karena kita masih berkecimpung di situ. Kalau kita berhenti, ya sudah. Berarti possibility-nya udah close. Jadi untuk junior terus semangat terus, raih prestasi yang maksimal, kejar impian kalian. Itu aja sih saran dari saya. Nggak ada yang nggak mungkin ya kok ya berarti. Terima kasih banyak nih saran dari Coach Albert nih, sungguh benar-benar aku setuju banget. Jadi kalau nggak semuanya didasarin dengan mimpi juga nggak bisa. Tapi mimpi doang kita nggak kerja juga nggak akan bisa terkejar. Dan tadi Coach Albert juga bilang kita jangan mudah patah semangat, harus terus dikejar cita-cita kita, nggak boleh patah semangat, nggak boleh berhenti di tengah. Kayak tadi Coach Albert juga bilang beban dari seorang Coach Albert ini untuk nanti di SEA Games ini cukup berat, tapi dia punya komitmen, dia punya percaya diri bahwa nanti di SEA Games nanti tim Indonesia akan bisa melakukan yang terbaik. Jadi kita nggak usah ngomong medali dulu, yang penting kita harus melakukan yang terbaik. Nanti
semoga bonus-bonus seperti medali emas itu bisa ikut dicapai. Jadi dari kita terima kasih banyak buat waktunya Coach Albert yang udah mau berbincang-bincang dengan aku dan Niko. Dan kita juga akan membantu berdoa, memberi semangat untuk Coach Albert sendiri yang melatih tim nasional Indonesia, perenang-perenang Indonesia untuk nanti bisa berlaga di SEA Games. Semoga di SEA Games kita bisa mendapat medali, kita bisa mendapat hasil yang terbaik, dan yang terpenting kita selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Mantap, mantap. Tadi, thank you. Terima kasih ya, Coach Albert. Thank you, Coach Niko. Ya. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you ya buat waktunya. Oke, baik.